jinayah dan hikmahnya. Perkenalkan, saya Keisha Anastasia. Saya Wandani Ramadhani. Saya Nindya Safira Widianto. Saya Farah Zahra. Saya Anita Fundiawati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembunuhan. Yang pertama yaitu pengertian pembunuhan. Secara bahasa yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, dan baik itu menggunakan alat yang mematikan ataupun alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang tanpa sengaja ataupun disengaja dengan menggunakan alat yang mematikan ataupun alat yang tidak mematikan. Yang kedua yaitu macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan ada 3. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja atau al-qatlu al-amdi, yaitu pembunuhan yang tidak direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai ataupun yang memberatkan atau mensakol. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang baligh dan yang dibunuh atau korban adalah orang yang baik. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja atau qatlu syibhu al-amdi, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga yaitu pembunuhan karena kesalahan atau qatlu al-khata', yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang, seperti seseorang yang berburu rusa, namun mengenai orang lain sehingga berakibat kematian. Dasar hukum larangan membunuh terdapat dalam surat Al-Isra ayat 33 dan hadis riwayat Bukhari Muslim mengenai ketegasan mengenai larangan pembunuhan. Yang keempat yaitu hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, hukuman bagi pembunuhan sengaja atau hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja atau al-qatlu al-amdi. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi atau hukuman yang setimpal dan berat. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksana hukum qisas dan keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Namun, jika keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana, maka hukumannya adalah membayar sejumlah denda, yaitu diyat mughaladah atau diyat berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Selain membayar sejumlah diyat, pelaku juga diwajibkan menunaikan kifarat. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja atau al-qatlu syibhu al-amdi. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman qisas, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda, yaitu diyat mughaladah atau diyat berat, dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban yang setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kifarat. Yang ketiga yaitu pembunuhan karena kesalahan atau al-qatlu al-khata'. Hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda, yaitu diyat mukhafafah atau diyat ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, dan setiap tahunnya yaitu sepertiga. Yang keempat yaitu pembunuhan secara berkelompok atau al-qatlu al-jamaah al-wahid. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait tindak pidana pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dan yang terakhir yaitu hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Pelaku tindak pidana atau pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah firman Allah dalam surat An-Nisa
ayat 93. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Halo teman-teman, saya Elita Findiawati dari kelas 11K ingin menjelaskan tentang materi penganiayaan. Simak videonya di sebelah ya. Istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan jarimah, tindak pidana pelukaan. Jadi, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan tindak pidana menyakiti, menyiksa, melukai orang lain dengan sengaja. Macam-macam penganiayaan dibagi menjadi dua, yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Yang pertama, penganiayaan berat, perbuatan merusak bagian anggota badan sehingga menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi dari bagian badan tersebut, seperti memukul tangan hingga patah. Atau seperti contoh di sebelah ya. Yang kedua, penganiayaan ringan, perbuatan melukai badan seseorang tetapi tidak sampai menghilangkan fungsi atau manfaatnya, hanya menyebabkan luka-luka saja. Tindakan penganiayaan bisa dikenakan sanksi apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini ya. Yang pertama, perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan. Yang kedua, melewati batas yang diizinkan. Yang ketiga, perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain dengan sengaja. Dengan terpenuhi 3 unsur ini, maka pelaku wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan. Hukum penganiayaan ini sangat dilarang oleh agama, sehingga Allah SWT berfirman pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45 juz 5. Terima kasih, semoga bermanfaat. 1. Pengertian kisos. Kisos berasal dari kata kososo yang artinya memotong atau berasal dari kata ikso yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut Syara', kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan. Ruang lingkup hukum kisos dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa atau pembunuhan dan badan atau penganiayaan, atau biasa diistilahkan dengan al-nafs wa al-jarohah atau nyawa dan luka. 2. Macam-macam kisos. Berdasarkan pengertian di atas, maka kisos dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, kisos untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukum bagi pembunuh sengaja. Yang kedua, kisos untuk tindak penganiayaan atau yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan. 3. Hukum kisos. Mengenai hukuman kisos ini, baik kisos pembunuhan maupun kisos anggota badan dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. 4. Syarat-syarat kisos. Pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang akan dijatuhi hukuman kisos jika memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau orang yang benar-benar baik. 2. Pelaku tindak pidana pembunuhan sudah balik dan berakal. 3. Pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Jika seorang ayah atau orang tua membunuh anaknya, maka ia tidak dikenai hukuman kisos. Tapi sebaliknya, jika seorang anak membunuh orang tuanya, maka dikenakan sanksi berupa hukuman kisos. Dan yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. 5. Hikmah kisos. Islam menerapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana, baik tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan semata-mata demi menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia.
Hal ini akan memberikan dampak positif, diantaranya adalah 1. Dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang kedua, memelihara keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Yang pertama, pengertian diat. Pengertian diat secara bahasa adalah denda atau ganti rugi. Sedangkan pengertian diat secara istilah adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban. Yang kedua, sebab-sebab ditetapkannya diat. Pelaku pembunuhan atau penganiayaan wajib membayar diat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan jika terjadi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pembunuhan sengaja yang pelakunya sudah dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan seperti disengaja. Dan yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Dan yang keempat, pembunuh yang melarikan diri akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dan yang terakhir, kisah sulit dilaksanakan. Hal ini terjadi pada pelaku penganiayaan yang telah melukai, merusak fungsi, atau menghilangkan anggota badan korban. Yang ketiga, macam-macam diat. Macam-macam diat yang pertama adalah diat mughaladah atau diat berat, yaitu dengan membayarkan 100 ekor unta yang rinciannya terdiri dari 30 ekor unta betina berumur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina berumur 4-5 tahun, dan yang terakhir dengan 40 ekor unta yang sedang hamil. Yang wajib membayarkan diat mughaladah adalah pelaku pembunuhan sengaja yang sudah dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua, pelaku pembunuhan seperti disengaja. Dan yang terakhir, pelaku pembunuhan di Mekah pada Asyurul Hurum, yaitu pada bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Macam-macam diat yang kedua adalah diat mukhafafah, yaitu diat ringan, dengan membayarkan 100 ekor unta kepada keluarga korban yang rinciannya terdiri dari 20 ekor unta betina berumur 3-4 tahun, 20 ekor unta betina berumur 4-5 tahun, 20 ekor unta betina yang umurnya lebih dari 1 tahun, 20 ekor unta betina yang umurnya lebih dari 2 tahun, dan yang terakhir dengan 20 ekor unta jantan yang umurnya lebih dari 2 tahun. Yang wajib membayarkan diat mukhafafah adalah pelaku pembunuhan karena kesalahan, dan yang kedua, pelaku penganiayaan yang telah melukai, merusak fungsi, dan menghilangkan anggota badan yang seharusnya dikisas, namun telah dimaafkan oleh keluarga korban atau dimaafkan langsung oleh korbannya sendiri. Yang keempat, diat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan korban. Aturan diat melukai atau memotong anggota badan korban tidak seperti aturan diat pembunuhan. Berikut adalah penjelasan ringkasnya. Yang pertama, membayar satu diat penuh jika pelaku telah menghilangkan anggota badan tunggal atau sepasang anggota badan. Yang kedua, membayar setengah diat dengan 50 ekor unta jika pelaku telah memotong salah satu anggota badan yang berpasangan. Dan yang ketiga, membayar sepertiga diat apabila pelaku telah melukai anggota badan sampai organ dalam. Dan yang keempat, membayar dengan 15 ekor unta jika pelaku telah melukai kulit yang ada di atas tulang. Yang kelima, wajib membayar 10 ekor unta jika pelaku melukai hingga mengakibatkan jari tangan atau kakinya putus. Setiap jari dihargai dengan 10 ekor unta. Yang keenam, dengan membayar 5 ekor unta jika pelaku melukai hingga menyebabkan giginya patah atau lepas. Setiap gigi dihargai dengan 5 ekor unta. Yang kelima, hikmah diat sebagai obat dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan ataupun penganiayaan. Yang mana dalam hal ini keluarga korban sebenarnya mempunyai dua pilihan. Yang pertama, meminta qisas. Yang kedua, memaafkan pelaku dengan kompensasi membayar diat. Saat pilihan kedua dipilih, artinya keluarga korban telah mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Hati mereka menjadi bersih dari rasa dendam kepada pelaku. Sampai titik ini dirasakan bahwa diat merupakan media ajaran Islam yang efektif untuk mencegah pertumpahan darah dan penghilang rasa sakit hati atau dendam keluarga korban pada pelaku penganiayaan ataupun pembunuhan. Kifara 1. Pengertian kifara. Dalam Al-Quran, Al-Kamus Al-Fiqhi, karya Syadi Abu Jaib, kifara dimaknai sebagai berikut. Sesuatu yang dapat menghapuskan suatu dosa seperti berpuasa, bersedekah, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, kifarat yang berarti menutupi, menghapuskan, dan membersihkan.
Jadi, menurut istilah, kifarah adalah suatu denda yang harus dibayar karena telah melanggar ketentuan syara dengan tujuan menghapuskan, membersihkan, dan menutupi dosa tersebut. Dengan kata lain, kifarah merupakan tanda taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penebus dosa. 2. Macam-macam kifarah. Ada beberapa pelanggaran yang mengharuskan seseorang terkena ketentuan kifarah, di antaranya yang pertama, kifarah pembunuhan. Agama Islam sangat melindungi jiwa seseorang. Darah tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab yang dilegalkan oleh syariat. Karenanya, seseorang yang bunuh orang lain selain dihadapkan daripada suatu dari dua pilihan, yaitu dikisas atau membayar diat, ia juga diwajibkan membayar kifarah. Kifarah bagi tindak pelaku narapidana adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tak mampu, maka pilihan lainnya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Hal sebagaimana ini diterangkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 92, yaitu yang artinya, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena telah tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si pembunuh. Maaf, kepada keluarganya yang terbunuh, kecuali jika mereka keluarga si terbunuh itu membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh yang dari kaum musuhmu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah dia si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak mendapatkan barang sahaya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tanda taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kifarah dihar. Dihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, "Kau bagiku seperti punggung ibuku," atau "Kamu untukku haram untuk dinikahi." Pada masa jahiliyah, zihar dianggap sebagai talak. Tetapi setelah syariat Islam turun, ketetapan hukum zihar di kalangan masyarakat jahiliyah dibatalkan. Syariat Islam menegaskan bahwa zihar bukan talak, dan pelaku zihar wajib menunaikan kifarah zihar sebelum ia melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Kifarah seorang suami yang menzihar istrinya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jika ia tak mampu melakukannya, maka ia beralih pada pilihan kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika ia masih juga tak mampu melakukannya, maka pilihan terakhirnya adalah memberi makan 60 fakir miskin. Yang ketiga, kifarah melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Kifarah ditetapkan untuk pasangan suami istri yang melakukan hubungan biologis di siang hari di bulan Ramadan sama dengan kifarah dihar, ditambah qada sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan karena melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Yang keempat, kifarah karena melanggar sumpah. Kifarah yang bersumpah atas nama Allah lalu ia melanggarnya dalam memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian pada mereka, atau memerdekakan budak. Jika 3 hal tersebut mereka tidak mampu, maka diwajibkan baginya puasa 3 hari berturut-turut. Yang kelima, kifarat ila. Kifarat ila adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Semisal perkataan suami kepada istrinya seperti, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu." Konsekuensi yang muncul karena ila adalah suami membayar kifarah yang jenisnya sama dengan kifarah yamin, atau kifarah yang melanggar sumpah. Yang keenam, kifarah bunuh binatang buruan saat berihram. Kifarah jenis ini adalah mengganti binatang ternak yang seimbang, atau memberi makan fakir miskin, atau berpuasa. Yang ketiga, hikmah kifarah. Dengan adanya kifarah sebagai berikut. 1. Manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru karena telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan semua manusia.
Yang kedua, menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas maksiat yang telah dilakukan. 3. Menstabilkan mental manusia, hingga ia merasakan ketenangan diri karena telah membayar kifarah yang telah ia tunaikan. Terima kasih. Sekian presentasi materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.